Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala halal nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada bil azabil alimi alaihi wa qala ta'ala fi tahrimihi wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila wa qala fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Para calon pengantin yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kantor urusan agama Kecamatan Sukanagara, yaitu bimbingan Jatin atau calon pengantin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah pada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua, terutama para calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan, menempuh salah satu sunnah Rasulullah SAW, diakui umatnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para calon pengantin yang saya banggakan, mengapa kegiatan bimbingan ini menjadi penting ya bagi para calon pengantin? Karena kita ketahui bahwa menikah itu bukan perjalanan sehari atau 2 hari, sebulan atau 2 bulan ya. Justru pernikahan itu perjalanan atau ibadah yang sangat panjang ya. Sehingga sampai kakek nenek, bahkan sampai ajal memisahkan, itu sampai disitulah kita menikah ya. Makanya ibarat seorang yang ingin menempuh perjalanan yang sangat panjang dibutuhkan bekal ya, dibutuhkan bekal yang memadai, mencukupi dan cukupnya, seperti itu ya. Supaya tidak melebar terlalu jauh kemana-mana, pembahasan pernikahan ini akan saya batasi ya pada definisi pernikahan itu sendiri ya. Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan pernikahan seperti itu, atau punya sedikit gambaran tentang pernikahan ya. Tetapi kalau kita melihat pengertian pernikahan secara lebih detail ya, yang disampaikan oleh para ulama fikih, terutama yang pertama ini saya kutip salah satunya, an-nikahu lugatan, secara bahasa itu ad-dhammu berkumpul, wa jam'u mengumpulkan atau bergabung, wal wat'u hubungan suami dan istri atau berjima itu ya. Itu secara bahasa ya. Makanya ini harus dijelaskan, jangan sampai ada orang yang setiap sudah berkumpul, laki-laki perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, itu kemudian sudah disebut menikah ya. Ini salah besar sebetulnya memang ya. Kalau
caranya seperti itu. Ini baru dalam penjelasan secara bahasa ya. Berkumpul laki-laki perempuan ya, seperti kita sekarang ini berkumpul ya. Nah, ini secara bahasa memang dikatakan menikah, tetapi secara syariat itu bukan itu yang dimaksud menikah itu. Wa fil istilah syar'i an-nikah wal aqdu. Nikah itu adalah akad ya. Nikah itu akad allazi syara'ahu Allahu li sihhatil istimta'i. Jadi nikah ya secara syariat itu adalah akad. Jadi poinnya adalah akad, menikah itu akad. Jadi sebelum akad kita ini sebetulnya belum menikah ya. Setelah akad nanti kalian melangsungkan akad pernikahan ya, sesuai dengan rukun akad pernikahan, ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada dua saksi, kemudian ada ijab qabul ya, disertai dengan mahar, itu akad ya. Allazi syara'ahu Allah taala, yang disyariatkan ya, karena memang ada akad yang tidak disyariatkan oleh agama seperti nikah ya, tapi tidak sesuai dengan syariat agama seperti syariat seperti nikah mut'ah ya. Akad nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu seperti apa? Ada batasan waktu. Misalkan saya menikah itu ya selama 1 bulan mungkin ya, atau selama 3 bulan, atau selama setahun. Nah, itu nikah mut'ah atau ini disebut nikah kontrak itu. Tidak boleh ya. Nikah itu harus mutlak bahasanya, tidak boleh ada qayyid gitu ya, atau dibatasi oleh batas-batas tertentu, batas waktu seperti halnya ya. Nah, itu tidak boleh. Lisihatil istimta'i, untuk kemudian setelah akad kalian diperbolehkan, disahkan al istimta'u, bergaul suami istri gitu ya, saling bermesraan, pegangan tangan. Kalau kemarin sebelum akad kalian pegangan tangan masih diharamkan ya, makanya seringkali sebelum akad itu suka diadakan atau suka dibaca istighfar terlebih dahulu ya, ada syahadat. Itu salah satunya untuk menistighfari atau memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin dilakukan sebelum akad pernikahan ya. Nah, setelah akad pernikahan konsekuensinya jadi sah, jadi halal ya, dan pahalanya besar seperti itu ya. Salah satunya pegangan tangan seorang suami kepada istrinya itu sudah dosa dari tangannya itu sudah berjatuhan. Nah, seperti itu. Apalagi sampai berjimanya, sampai mencium dan seterusnya, itu disahkan dan bernilai pahala di sisi Allah. Bagaikan mencium hajar aswad katanya seperti itu ya. Nah, apalagi berjimanya gitu ya, itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Makanya sebelumnya juga ya, bergaul suami istri supaya diberikan keturunan yang soleh dan juga soleha, juga ada adab-adabnya ya. Jadi tolong nanti setelah kalian sah suami istri bergaul, maka tolong pada malam pengantin maka silakan lakukan sholat sunat Lailatul Zafaf, sholat sunat malam pertama, malam pengantin ya. Silakan 2 rakaat laksanakan ya, sholat sunat Lailatul Zafaf rakaataini. Saya menunaikan sholat sunat malam pengantin ya, silakan 2 rakaat laksanakan lillahi ta'ala, oleh suami oleh istri, silakan laksanakan ya. Selain sebagai bentuk rasa syukur kita diberikan pasangan, akan mendapatkan kenikmatan bergaul suami istri setelah itu di malam itu ya, maka silakan laksanakan sunat Lailatul Zafaf ya. Adab-adabnya juga harus diperhatikan supaya lahir nanti keturunan ya soleh ya. Minimal bismillah ya, minimal bismillah ya. Lebih istimewanya baca doanya sebelum bergaul. Allahumma jannibna asyaitana wa jannib asyaitana ma razaqtana. Silakan baca ya. Setelah menjelang akhir, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra gitu ya. Ya, silakan dibaca. Kemudian baca juga doa Allahumma ij'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah atau dzurriyyatan shalihah ya, dibaca. Jadi mohon ya Allah,
menjadikan hasil pergaulan kami ini menjadi turunan yang soleh atau solihah. Silakan dibaca. Nah, jadi ada adab-adabnya untuk melahirkan keturunan yang soleh. Jadi jangan kemudian serta-merta begitu saja bergaul tanpa adab gitu ya. Jangan. Nah, itu setelah akad jadi halal. Wajima'ul jinsa ini bergaul suami dan istri, laki-laki dan perempuan, goir mahromain, yang tidak ada hubungan mahram antara ini dua laki-laki dan perempuan ini yang tidak ada hubungan mahram. Kalau yang ada hubungan mahram mungkin dulu pernah satu susu waktu kecilnya, ini nggak boleh, nanti jadi saudara sesusu, ya boleh ya. Tapi kalau tidak ada ya silahkan kalian menikah, nanti bergaul layaknya suami istri dengan adab-adabnya juga tolong dipenuhi. Wakana nikah itu juga sunnatun. Karena nikah sunnatan min sunanir rasul. Nikah itu juga salah satu sunnahnya Rasulullah. Bahkan sunnahnya para nabi. Nabi Adam dulu menikah, Nabi Yusuf ya kan menikah, Nabi Sulaiman menikah, Nabi Ibrahim juga menikah. Semuanya para nabi menikah ya. Sampai Rasulullah ya. Nah, ini menikah juga menjadi salah satu sunnah Rasulullah, perjalanan para nabi, sehingga kata Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni," orang yang tidak mau menikah bukan golonganku ya. Makanya berbahagialah orang yang mau menikah, karena ini salah satu cara kita diakui sebagai umatnya Rasulullah. Ya, hanya saja kalau dilihat secara hukumnya menikah itu bisa juga yang wajib, bisa juga yang sunnah, ya mubah, kemudian bisa yang makruh, bahkan ada juga yang haram. Yang wajib misalkan saya gambarkan seperti ini, kemampuan sudah ada ya kan, baik mampu secara seksual, secara finansial, mampu secara intelektual, mampu secara mental ya, itu mampu ya. Kemudian kalau tidak melangsungkan akad pernikahan atau tidak menikah, ini dikhawatirkan bisa terjerumus kepada perzinahan, nauzubillah ya. Maka bisa jadi menikah itu menjadi wajib bagi dirinya ya. Sunnahnya betul perjalanan Rasulullah, tetapi hukumnya melihat kondisinya orang-orang yang akan melaksanakannya bisa jadi menjadi wajib, atau bisa juga menjadi haram kalau niatnya sudah tidak baik. Misalkan ini mah menikah teh untuk balas dendam saja, untuk menyakiti mantan dan seterusnya, itu niatnya sudah tidak bagus, maka nikah yang seperti itu bisa jadi menikah yang haram. Wa wajhu ta'awun ya, menikah itu ingat juga di dalamnya ada wajhu ta'awun, saling menolong ya. Ada pekerjaan nanti yang tidak bisa dilakukan oleh suami ya kan. Bayangkan suami bisa melahirkan atau tidak, suami bisa nggak mengemong anak, menyusui anak, itu kan tugasnya istri. Makanya ada tugas yang tidak bisa dilakukan oleh suami dilakukan oleh istri, begitupun juga ada tugas yang tidak bisa dilakukan oleh istri dilakukan oleh suami. Makanya saling melengkapi, saling menutupi ya, saling menolong. Ada wajhu ta'awun dalam rumah tangga itu, dalam perkawinan itu bainal afrod, terutama di sini ada dua orang yang laki-laki perempuan yang menikah ya. Lebih dari itu ya, saling menolong antara keluarga ya, keluarga besan, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan bisa juga saling menolong ya dari pernikahan ini ya. Biasa kan suka ada laki-laki membantu ke biaya pernikahan kepada istri ya kan. Nah, di situ juga sudah terlihat ini sudah saling menolong. Libinail usroh, membangun keluarga ya. Diharapkan dari pernikahan ini terbangun keluarga selama terpenuhi ya unsur-unsur dalam membangun keluarga, harmonis itu ya, saling menghormati, saling menjaga perasaan ya kan, saling menolong. Insya Allah pernikahan itu akan mudah, akan bahagia kalau memang dilakukan seperti wali baqain nasal. Nah, ingat juga bahwa menikah juga salah satunya untuk melahirkan keturunan. Kita nanti kalau sudah kakek nenek ya kan, kita punya turunan ya, kita harapkan keturunan yang soleh. Yang soleh itu yang seperti apa ya? Taat pada Allah, taat pada orang tua ya kan, baik, yang santun, yang sopan, dengan cara tadi ya, ikhtiarnya berjimanya, sejak berjima juga harus baik, adabnya harus terpenuhi supaya lahir keturunan yang soleh ya. Insya Allah keturunan yang soleh itu mendidiknya juga mudah gitu ya. Setelah kita sudah tidak mampu akan menolong kita, setelah kita meninggal akan mendoakan kita dan seterusnya, itu keturunan yang soleh. Nah, dari pernikahan itu ya, jadi
ada sisi kerjasama, ya kan, untuk membangun keluarga dan juga melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Demikian saya kira yang bisa disampaikan dalam bimbingan Catin kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sampaikan selamat kepada calon pengantin yang sebentar lagi mungkin akan sah kalian menjadi suami istri. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga samawah sakinah mawadah warahmah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walaupun minkum musikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.